bukan karena mengerti keadilan, tapi karena terbiasa bertindak adil. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama mengejar ilmu dan cita. Universitas Kristen Indonesia, terpujilah Engkau dan jayalah selalu. Hatimu dalam ilmu serta budaya, bertambah melimpahkan negeri besar. Kepentingan umum diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang tentu mempunyai pemaknaan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban peruntukan penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah negara Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Makna selanjutnya bahwa semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan negara dapat menetapkan bidang-bidang tanah yang dimaksud. Apabila melihat kepada doktrin dari kepentingan umum, maka kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya di sini dia bersifat bisa terjadi komersial atau mencari keuntungan. Dengan demikian, dasar hukum yang menjadi fundamental pembangunan segala peraturan yang berhubungan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara, maka hak-hak atas tanah dapat dicabut. Terintegrasi nasional dengan adanya keamanan dan juga enkripsi data melalui teknologi blockchain. Oleh karena itu, transparansi dan pencatatan yang tidak bisa diubah maka dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, dan juga maraknya mafia tanah, yang tentu ini dapat dilakukan oleh oknum aparat ataupun pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, dapat dilakukan koordinasi BPN, kepolisian, kejaksaan, ombudsman, komitmen hak asasi manusia, dalam hal ini Komnas HAM, dengan diberikan sanksi yang tegas serta pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah, dalam hal ini pembangunan untuk kepentingan umum. Hadirin yang saya hormati, dari penelitian saya, ternyata formula hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek dan merugikan masyarakat, terutama kelompok marginal seperti masyarakat adat dan perempuan, kepala keluarga yang selama ini hak atas tanahnya terampas dan menjadi korban mafia tanah. Oleh sebab itu, penguatan sistem digitalisasi pertanahan menghadirkan kepastian hukum dengan diadakannya pendokumentasian data pendukung atas tanah hak miliknya, sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang dapat mencegah adanya celah bagi mafia-mafia pertanahan.
Hadirnya formula tersebut juga menjadi upaya preventif untuk memutus praktek-praktek mafia pertanahan dan melindungi dari kaum marginal dan masyarakat adat dan aksi perampasan hak atas tanahnya yang selama ini dilakukan oleh peradilan. Dari penelitian saya menemukan bahwa betapa pentingnya pengenangan kasus-kasus tanah, praktek contohnya korban mafia tanah bagi perempuan yang terjadi selama ini tidak pernah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah. Hal ini terjadi karena di dalam praktek penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tindakan yang dilakukan sewenang-wenang merugikan pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pada penerapannya tidak dilakukan dengan benar dan tidak adil, dan juga tidak ada keseimbangan antara pengorbanan yang diminta oleh rakyat yang seharusnya dilaksanakan melalui proses yang adil, yaitu dengan membentuk undang-undang atau peraturan khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan kasus-kasus tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan penguatan koordinasi antara lembaga kementerian, ATR, BPN, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, implementasi pelaporan digital untuk pembangunan kepentingan umum khususnya pada pengaduan kasus-kasus pertanahan dapat dilakukan dengan pendidikan hukum agraria dan pertanahan bagi masyarakat di wilayah yang rawan konflik. Oleh karena itu, pembentukan tim terpadu dalam penyelesaian kasus-kasus masalah tanah khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategi nasional tentunya harus mendukung program Astacita yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi khususnya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Dr. Andes Manuel Kasieko, SIP, MH, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia masa jabatan tahun 2000 sampai tahun 2004. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Dr. Marwarar Siahaan, SHMH, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan tahun 2003-2008 dan juga Rektor Universitas Kristen Indonesia ke-15 masa jabatan tahun 2014-2018. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Majelis Pertimbangan MPH PGI. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Dr. Iwayan Sudirta SHMH, Anggota DPR RI Komisi 3, jabatan tahun 2019 sampai sekarang. Pertama kalinya dalam 4 tahun dihasilkan dan dianugerahkan oleh Tuhan 12 guru besar. Dan ini semua melengkapi anugerah Tuhan yang diberikan juga kepada UKI pada tanggal 28 Juni tahun 2022, yaitu institusi Universitas Kristen Indonesia terakreditasi unggul. Bapak Ibu yang saya kasihi, begitu banyak hujan anugerah diberikan kepada UKI yang kita sayangi, yang kita kasihi. Dan tentunya sesuai dengan apa yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, kita wajib mengucap syukur. Dan hari ini kita mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada UKI, kepada kita semua. Dengan penuh bangga kita menyambut guru besar baru kita, Profesor Dr. Arce Tehubiori SHMH.
Saya sebagai rektor dan tentunya kita semua Sivitas Akademika UKI berharap bahwa ke depan UKI semakin bisa berperan serta bagi bangsa dan negara, memberikan masukan, memberikan juga mungkin tentunya pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang 2045 mencanangkan Indonesia emas. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Segalanya mungkin kalau kita mau berusaha dan mau berdoa. Universitas Indonesia, Bapak Kompang Pakabian, Ketua, Bapak Rektor, dan seluruh guru besar dari Universitas Kristen Indonesia yang saya hormati. Saya berusaha untuk singkat dan pada intinya bahwa UKI atau pengurus UKI, saya mungkin ucapan sukses itu nomor 2 Prof. Arce, tapi saya sebagai yayasan mau mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen yang bisa mencapai profesor atau guru besar. Dan selanjutnya baru sukses saat ini dan ke depan, dan akan sukses lagi kalau Prof bisa menghasilkan profesor-profesor di kemudian hari. Bapak Ibu, saya buka sedikit rahasia. Saya mengetahui benar Prof Arce karena kami 5 tahun bersama mengikuti program doktor di Universitas Indonesia tahun 2010 dan 2000 sampai 2015. Saya 2015, Prof Arce 2016 selesainya. Beda sedikit, dan saya tahu perjuangan Prof Arce. Dan inilah yang harus ditiru oleh para rekan-rekan Bapak Ibu pengajar yang lain, agar perjuangan ini jangan setengah-setengah. Kalau sudah sampai doktor harus profesor. Dan saya karena saat ini saya menyampaikan selamat sama Bu Arce. Jadi saya kenal Bu Arce sejak saya di DPR. Selalu kalau kita diskusi soal bom agraria, bahan-bahan, ada beberapa pakar yang kita undang saat itu. Kan Bu Arce waktu itu kalau tidak salah belum dokter. Beliau sangat teliti, sangat rajin, sangat sering kita. Tentu saja kami senang di perjalanan kami. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerah dari Tuhan saya bisa memperoleh pengetahuan negara dari bidang hukum agraria dan pertanian, khususnya yang menyangkut tentang saya menemukan pidato tentang pembuat kebijakan kasus-kasus tanah untuk kepentingan publik. Tapi kan terkait disinggung Ibu juga ada ide ataupun gagasan terkait dengan pengurusan ataupun konflik dari pertanahan itu dari teman sendiri, gagasan kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ya, tadi saya sudah menyampaikan dari cara pertama sesuai dengan pidato saya di Formula Kebijakan Hukum Tanah, saya khususnya untuk melakukan kepentingan. Kenapa? Karena ketika saya melakukan penelitian di berbagai daerah, maka akan terjadi sekali, dan itu juga disinkronkan dengan konsorsium hukum agraria, bahwa ternyata sengketa dan konflik tanah khususnya di infrastruktur itu sangat meningkat. Mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024, kenaikannya sangat signifikan sekali, 21%. Artinya di sini, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena status tanah yang tidak mempunyai kepastian yang kurang, lalu kemudian juga tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kemudian selanjutnya, ketika tanahnya diambil untuk pembangunan, maka yang sering kali terjadi, saya pergi di daerah Nusa Tenggara Timur penelitian kasus-kasus tanah khususnya dalam proyek pembangunan nasional. Intinya hanya satu, bahwa ternyata tidak dilakukan dengan musyawarah yang seharusnya dilakukan secara maksimal. Lalu kemudian masyarakat adat yang terdampak dan juga para perempuan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, maka penting bagi masyarakat diberikan adanya
kursus atau paralegal yang dapat saya katakan untuk memberikan kepastian tentang hak atas tanah dengan pendidikan hukum agraria agar masyarakat itu semuanya melek akan hukum dan tahu di mana kepastian hukum dan kepastian haknya. Karena kita berbicara tentang, kembali lagi kalau kepada falsafah Pancasila, itu berbicara tentang keseimbangan, maka keseimbangan itu tentu melihat kepada keadilan. Karena adil buat seseorang belum tentu adil buat orang lain. Oleh karena itu keadilan bukan hanya diucapkan, tetapi juga harus diimplementasikan keadilan itu bagi masyarakat. Oleh karena itu hal-hal yang sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam pidato pembukaan demokrasi dunia saya bahwa kita harus mendukung sehingga apa yang dinyatakan di dalam yang merupakan sehingga negara adil dapat dilakukan dengan musyawarah yang merupakan secara lalu kemudian dan mereka tidak bisa berdaya untuk melakukan apa saat ini saya juga melakukan dengan memberikan advokasi kepada perempuan yang sudah sekian lama hak atas nama itu dalam hak dia sendiri hampir 13 tahun dia melakukan dengan mencari keadilan baik di bidang eksekutif di kantor legislatif tapi ternyata terabaikan oleh berbagai macam cara banyak sekali yang harus dilalui. Kembali lagi kepada komitmen dari Trump dalam hal ini saya menyatakan harus lintas koordinasi baik kemudian ATR, DPR, kepolisian, kejaksaan, maupun juga Komnas HAM dan karena banyak sekali ternyata celah-celah itu kita melakukan tindakan yang akhirnya menjadi uang masuk biasanya sehingga terjadilah bahkan sampai ke pengadilan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Memang benar saya sebagai ketua di situ kami melakukan kajian-kajian, artinya di sini kami memberikan solusi, tidak mengkritik pemerintah ataupun juga menjatuhkan, tetapi ketika itu terjadi permasalahan maka tentunya kami memberikan hal-hal yang berkaitan dengan mendukung pemerintah untuk menciptakan bagaimana upaya yang harus dilakukan. Oleh karena itu ada arah dan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga pintu masuk bagi para mafia ataupun juga orang-orang yang mencari kemudian menguasai tanah bisa menjadi saya bisa katakan ruang menjadi sempit. Oleh karena itu dikembalikan lagi dapat dibentuk paradigma yang benar dalam hal ini paradigma yang dalam konteks penguasaan penggunaan tanah. Lagi-lagi saya mengatakan hukum dari hasta cipta dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu ketika terjadi hal-hal yang sangat merugikan di banyak daerah di sini, tentu selaku akademis harus memberikan solusi dan juga menunggu sehingga apa yang terjadi mengenai kasus-kasus tanah di Indonesia dapat diminimalisir. Oleh karena itu representatif dari negara hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, tentunya kepada mereka yang mempunyai etika baik dalam penguasaan penggunaan tanah untuk pembangunan proyek strategis.